Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azaria Sika. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perubahan zat kimia. Yang pertama ada pengertian. Dari perubahan zat kimia ini adalah proses di mana suatu zat mengalami perubahan yang menyebabkan terbentuknya zat yang baru dengan sifat yang berbeda. Perubahan zat kimia ini dapat terjadi melalui reaksi kimia yang terjadi ketika dua atau lebih dari zat yang bergabung untuk membentuk produk yang baru. Ada beberapa konsep yang penting terkait dengan perubahan zat kimia ini. Yang pertama adalah hukum pengenalan. Massa hukum ini menyatakan bahwa massa zat yang bereaksi sama dengan massa produk yang dihasilkan. Ini berarti bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dihasilkan, melainkan hanya diubah bentuknya. Yang kedua, energi dalam reaksi kimia. Reaksi kimia dapat melepas atau menyerap energi. Reaksi eksotermis melepas energi dalam bentuk panas, sedangkan reaksi endotermis menyerap energi untuk menghasilkan produk. Dan yang ketiga, persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini menjelaskan jenis dan jumlah yang terlibat dalam reaksi kimia serta produk yang dihasilkan. Persamaan ini menunjukkan koefisien stoikiometri yang menunjukkan jumlah relatif dari setiap zat yang terlibat dalam reaksi. Dan yang keempat, jenis reaksi kimia. Ada berbagai jenis reaksi kimia seperti reaksi oksidasi, reduksi, reaksi pengendapan, reaksi asam basa, dan reaksi kompleksometrik. Masing-masing jenis reaksi ini memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Dan yang terakhir ada katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa dikonsumsi dalam proses itu sendiri. Katalis dapat meningkatkan laju reaksi dan efisiensi reaksi dalam pembelajaran tentang perubahan zat kimia. Penting untuk memahami konsep-konsep ini dan bagaimana mereka berkaitan satu sama lain. Kita juga harus belajar cara mengidentifikasi jenis reaksi kimia dan cara menyelesaikan persamaan reaksi kimia. Dan selain itu, kita harus memahami peran energi dan katalis dalam reaksi kimia dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi hasil reaksi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Maharani, saya kelas 12 FL2 absen 21. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan zat kimia. Selain itu, dalam pembelajaran tentang perubahan zat kimia, kita mempelajari bagaimana cara mengukur laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti suhu, konsentrasi zat, dan luas permukaan zat. Kita juga harus memahami konsep kesetimbangan kimia yang terjadi ketika reaksi kimia mencapai titik di mana laju reaksi ke depan sama dengan laju reaksi ke belakang. Dalam mempelajari perubahan zat kimia, kita juga harus memahami aplikasi penting dari konsep ini dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri. Contohnya reaksi kimia digunakan dalam produksi bahan kimia, obat-obatan, bahan bakar, makanan, dan minuman. Siswa juga harus memahami bahaya zat kimia dan cara-cara untuk menghindari kecelakaan dalam mengoperasikan bahan kimia. Dalam pembelajaran tentang perubahan zat kimia, praktikum dan eksperimen di laboratorium sangat penting. Siswa harus memahami cara melakukan percobaan yang aman dan benar, serta cara menganalisis hasil percobaan dan mengambil kesimpulan yang tepat. Pembelajaran tentang perubahan zat kimia adalah topik yang penting dan luas dalam ilmu kimia. Memahami konsep-konsep yang terkait dengan perubahan zat kimia dan cara-cara untuk menerapkan dapat membantu siswa memahami bagaimana zat bereaksi satu sama lain dan menghasilkan produk yang baru dengan sifat yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya dapat Deval Atalah dari kelas 12 FL2 ingin melanjutkan materi yang tadi. Ini adalah tentang perubahan zat kimia. Kita juga akan mempelajari prinsip-prinsip dasar reaksi, reduksi, oksidasi, reaksi redoks. Jadi ketika adanya transfer elektron antara dua zat yang bereaksi, reaksi ini sangat penting dalam berbagai proses kimia, misal dalam pembuatan baterai, dalam produksi logam. Saat itu dalam pembelajaran tentang perubahan zat kimia, kita harus memahami sifat asam basa dan cara untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan satu zat. Sifat asam basa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari
dan dalam berbagai proses kimia, seperti dalam pembuatan pupuk, pemurnian air, dan produksi farmasi. Pembelajaran tentang bahan kimia juga dapat melakukan studi tentang proses-proses seperti kimia, termokimia, dan kinetika kimia. Oleh kimia adalah konsep yang mengacu pada reaksi yang mencapai titik kesetimbangan di mana konsentrasi produk dan reagen tetap bertahan. Termokimia adalah studi tentang bahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, sedangkan kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terakhir, dalam pembelajaran tentang bahan kimia, kita harus mempelajari bagaimana cara melakukan amilasi terbelah atau dibersihkan menggunakan berbagai teknik pemurnian kimia. Ini meliputi teknik seperti distilasi, kristalisasi, ekstraksi, dan kromatografi yang semuanya dapat sangat penting dalam berbagai industri kimia dan farmasi. Berkaitan dengan reaksi kimia dan aplikasinya dalam kebutuhan teks, hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas sebagai praktis di laboratorium dan penerapan konsep-konsep ini dalam berbagai situasi di hari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Saya Damas Oleh Bangka, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini adalah perubahan zat kimia. Selain itu, dalam pembelajaran tentang perubahan zat kimia, siswa juga harus memahami konsep stoikiometri. Stoikiometri adalah studi tentang hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Siswa harus memahami bagaimana menghitung jumlah reaktan yang diperlukan dalam produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya, dalam pembelajaran tentang perubahan zat kimia, siswa juga harus mempelajari tentang jenis-jenis reaksi kimia yang terjadi di alam, seperti reaksi pembakaran, reaksi oksidasi, reaksi substitusi, dan reaksi adisi. Siswa yang harus dapat membedakan antara jenis reaksi kimia yang satu dengan yang lain dan memahami apa yang terjadi pada tingkat partikel dalam suatu reaksi. Terakhir, dalam pembelajaran tentang perubahan zat kimia, siswa harus memahami bagaimana prinsip-prinsip kimia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan dalam produk-produk rumah tangga, makanan, minuman, dan obat-obatan, serta pemahaman tentang bahaya bahan kimia dan cara-cara untuk menghindari resiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan bahan kimia yang berpotensi berbahaya. Dalam rangka untuk mempelajari perubahan zat kimia secara efektif, siswa harus memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan reaksi kimia dan bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas, eksperimen praktis di laboratorium, dan penerapan konsep-konsep ini dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Kelompok ini terdiri dari Azaria Cindy, Sika Putri Manani, Dava Noval, dan saya Damas Oleh Bangka. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh dari perubahan zat kimia. Di sini saya sudah menyiapkan yang pertama ada pemutih pakaian dan minuman bersoda. Jadi, perubahan zat kimia yang terjadi adalah jika pemutih dicampurkan dengan minuman bersoda, yang terjadi yaitu pemutih melepaskan molekul oksigen dalam proses yang disebut oksidasi. Molekul yang dilepaskan itu kemudian memecah ikatan kimia kromofor yang membuat cairan minuman bersoda menjadi bening.